Hai semua dan selamat pagi, siang, sore, malam Pak Aribowo. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 7 yang beranggotakan Brian Jeremy nomor absen 9, Charlotte Rosalini Jackson nomor absen 10, saya Cynthia Marstawi Sirait nomor absen 11, dan Daniel Christopher Widodo nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kardiovaskular. Silakan simak penjelasannya. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia. Data dari The Institute of Health Metrics and Evaluation menunjukkan kematian di dunia ini yang disebabkan oleh penyakit terkait dengan jantung dan pembuluh darah pada tahun 2016 mencapai 17,7 juta jiwa atau sekitar 32,26% dari total kematian di dunia. Wow, sangatlah parah. Sebagian besar atau 63% kematian akibat penyakit kardiovaskular merupakan penderita dengan usia di atas 70 tahun. 29,13% berusia 50-69 tahun dan 7,61% berusia 15-49 tahun. Penyakit kardiovaskular yang paling sering terjadi meliputi jantung koroner, tekanan darah tinggi, henti jantung, hingga gagal jantung kongestif. Penyakit tersebut juga telah menyebabkan 36,33% dari total kematian di Indonesia dan juga merupakan penyebab kematian tertinggi. Mengutip National Health Service, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan penumpukan atau timbukan lemak dalam arteri, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah. Tak hanya itu saja, gangguan kesehatan pada sistem kardiovaskular ini juga berkaitan dengan kerusakan arteri pada organ seperti otak, jantung, ginjal, dan mata. Jenis. Adapun berbagai macam penyakit kardiovaskular atau jantung yang paling umum terjadi diantaranya adalah yang pertama serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat oleh pembekuan darah. Pengumpulan darah bisa menyebabkan otot jantung mati karena tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Jika tidak segera dapat bantuan medis, serangan jantung dapat berakibat fatal hingga berujung kepada kematian. Gejala yang dapat terjadi dari jenis penyakit kardiovaskular ini adalah nyeri di dada kiri seperti tertimpa beban berat, nyeri menjalar ke leher, rahang, dan lengan serta sesak napas dan berkeringat. Yang kedua adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah radang pembuluh darah yang terjadi ketika terbentuknya plak di sepanjang dinding pembuluh darah. Hal ini bisa membuat pembuluh darah menyempit dan membuat aliran darah menjadi terbatas, sehingga menyebabkan berbagai macam masalah tubuh. Anda perlu berhati-hati karena gangguan kardiovaskular seperti penyempitan pembuluh darah ini dapat memicu penyakit stroke, emboli paru, dan serangan jantung. Aritmia. Aritmia adalah kondisi di mana jantung memiliki irama atau ritme yang tidak normal. Jantung pun bisa berdetak terlalu lambat, terlalu cepat, atau tidak teratur. Tak hanya itu saja, aritmia juga bisa mempengaruhi seberapa baik jantung Anda bekerja. Jika detak jantung tidak teratur, maka jantung tak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang keempat ada penyakit jantung koroner. Penyakit kardiovaskular lainnya adalah penyakit jantung koroner yang terjadi karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak. Kondisi ini bisa menyebabkan pasokan darah ke jantung menjadi berkurang sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi penting. Penyebab tersebar dari penyakit jantung koroner adalah kebiasaan merokok. Stroke terjadi karena pembuluh darah yang masuk ke dalam otak mengalami penyumbatan. Penyakit ini biasa terjadi karena adanya penggumpalan darah. Saat suplai darah ke otak terputus, beberapa sel otak tersebut akan rusak atau mati. Terputusnya aliran darah bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik, atau sumbatan pembuluh darah, stroke iskemik. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi tertentu dikendalikan oleh otak, sehingga mengakibatkan kelemahan anggota gerak, bahkan kehilangan kemampuan bicara. Yang keenam adalah penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung adalah penyakit yang terjadi akibat adanya masalah atau gangguan pada salah satu atau lebih dari keempat katup jantung. Masalah yang dapat terjadi yakni katup jantung tidak cukup terbuka untuk mengalirkan darah, tidak tertutup dengan baik sehingga menyebabkan darah bocor, mengalami pembekakan atau lainnya. Yang itu adalah deep vein thrombosis. Trombosis vena dalam
atau DVT terjadi karena terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena, biasanya di kaki. Pada kasus yang parah, gumpalan darah tersebut bisa mengalir melalui aliran darah ke paru-paru hingga menyebabkan terjadinya emboli paru-paru. Salah satu penyakit sistem kardiovaskuler ini bisa mengancam jiwa, sehingga harus dengan segera mendapatkan penanganan medis. Yang ke-8 adalah gagal jantung. Gagal jantung terjadi karena ketika jantung tidak dapat berkontraksi dan rileks secara normal, sehingga gagal memompa darah ke seluruh tubuh sebagaimana mestinya. Kondisi dari salah satu penyakit kardiovaskuler ini bisa menyebabkan Anda mengalami pembekakan dan sesak nafas. Jika dibiarkan, tentu gagal jantung akan sangat berbahaya. Yang ke-9 adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah penyakit yang jadi karena adanya kelainan struktur jantung sejak dalam kandungan. Sebagian mungkin menunjukkan gejala saat lahir, namun sebagian lagi baru menunjukkan gejala saat pada masa anak-anak. Ciri-ciri penyakit kardiovaskuler pada wanita dan pria sangat bervariasi, bergantung dengan penyakit kardiovaskuler yang dimiliki. Menurut Mayo Clinic, beberapa gejala penyakit jantung berdasarkan jenisnya yang paling umum terjadi adalah: pertama, gejala penyakit untuk jantung koroner ada nyeri di dada atau angina, muncul keringat dingin, mual, sesak napas, gejala aritmia, jantung berdebar-debar, detak jantung cepat atau lambat, pusing, nyeri dada, sesak napas, berkeringat, pingsan atau hampir pingsan, dan palpitasi, yaitu detak jantung seperti terlewat dan berdebar. Kedua, ada gejala cacat jantung bawaan, yaitu perubahan warna kulit seperti warna kebiruan atau pucat atau disebut cyanosis, pembengkakan kaki dan perut, dan mudah lelah atau sesak napas sesaat setelah melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada gejala penyakit katup jantung, yaitu yang ada nyeri dada, kelelahan, sesak napas, detak jantung tidak teratur, kaki atau pergelangan kaki bengkak, pingsan atau sinkop. Gejala untuk endokarditis ada demam, sesak napas, kelelahan, pembengkakan di kaki atau perut, denyut jantung tidak teratur, batuk kering terus-menerus, muncul ruam kulit atau bintik-bintik kemerahan atau keunguan yang tidak biasa. Nah, kapan harus periksa ke dokter? Jika Anda mengalami gejala-gejala yang disebutkan di atas, segeralah periksa ke dokter Anda, terutama sesak napas, nyeri dada, dan hilang kesadaran. Lebih cepat mendapat perawatan medis dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk menghindari penyakit sistem kardiovaskuler, berikut ini adalah kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu faktor resiko pada penyakit jantung. Hal ini disebabkan bahan kimia di rokok dapat merusak dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhenti merokok untuk mencegah munculnya penyakit jantung. Kedua, batasi makanan berlemak. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, misalnya makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Yang keempat, konsumsi banyak serat. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Untuk itu, penuhilah kebutuhan akan serat setidaknya 30 gram per hari. Anda bisa mendapatkan asupan serat dari sayuran, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Salah satu pilihan makanan yang baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular adalah kucai. Selain beberapa cara di atas, Anda juga disarankan untuk menjaga berat badan tubuh, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan memeriksakan diri secara rutin ke dokter. Penyakit kardiovaskuler tidak boleh dianggap remeh karena dapat menimbulkan masalah yang serius pada seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, jagalah kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda sebelum mengalami gangguan. Namun, jika Anda sudah memiliki gangguan pada sistem kardiovaskular, jalani pengobatan dan lakukanlah pemeriksaan rutin ke dokter sebelum menjadi komplikasi yang lebih parah.